Untuk selanjutnya ialah ceramah agama Bapak Kiai Haji Husin Rifai dari Sepanjang Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para alim, para ulama yang wajib saya muliakan, yang selalu kita ikuti nasihat-nasihatnya dan kita lanjutkan perjuangannya. Juga panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Al-Falah Gembong, Surabaya, beserta hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Pemimpin di dunia ini banyak. Setiap negara itu pasti ada pemimpinnya. Betul? Leres? Tapi tidak ada pemimpin yang namanya selalu disebut-sebut setiap hari. Seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dino niki hari ini
Indonesia dipimpin oleh yang terhormat Bapak Presiden SBY. Bapak-bapak, ibu-ibu sehari semalam menyebut nama Pak SBY berapa kali? Boten belas. Di Amerika yang dipimpin oleh Barack Obama, orang Amerika juga tidak setiap hari menyebut nama Obama. Tapi kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari disebut namanya. Dari mulai subuh, masjid seluruh dunia. Pinten jumlah masjid sak dunya? Berapa jumlahnya masjid sedunia neka? Hah? Banyak gitu. Masjid, langgar, musola, radio, televisi. Dari mulai subuh, seluruh dunia itu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul kan? Berapa kali? Dua kali. Dikalikan, 2 kali dikalikan seluruh masjid. Langgar, musola, televisi, radio. Allahu Akbar. Karena setiap hari begitu, jadi kita anggap biasa. Lah ngoten nggih Pak nggih? Wis biasa. Padahal ini luar biasa. Komat. Nyebut lagi apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyebut lagi. Subuh azan nggih? Zuhur. Benarnya, Bu, Kanjeng Nabi niku wasiat, berwasiat. Azan itu berikan kepada yang muda. Azan niku kekno arek nom. Nek dungo arek. Jadi azan itu berikan kepada yang muda. Doa yang tua. Kata para ulama yang dimaksud yang tua, satu tua,
kelakuane. 2 ilmune, umure. Kelakuannya kelakuan tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah qomat, seluruh umat Islam sholat. Di dalam sholat pasti menyebut lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika, kepada Nabi ini. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata orang Madura, lek balik disebut. Enggak Bu, lek balik. Allah, Allah. Subhanallah. Inilah antara lain yang dimaksud di dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Bapak-bapak punya Al-Quran? Ibu-ibu enggak ada Al-Quran? Alhamdulillah. Diwaca napa ditumpuk tok? Jangan ditumpuk tok. Baca. Ibadah yang terbaik setelah sholat 5 waktu adalah baca Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali, ibadah yang terbaik setelah sholat 5 waktu adalah baca Al-Quran. Tidak mengerti dapat pahala. Apalagi mengerti. Ngarte dapat pahala, tak ngarte. Thank you, Bu. Bu. Malah pahala baca Al-Quran itu tidak dihitung per surat, per ayat, per juz. Tidak. Per huruf. Bismillahirrahmanirrahim.
Neka jumlahnya 19 huruf. Nah, orang baca bismillah neka dapat pahala 19, keberkahan 19, berkah 19. Tambah lagi supaya banyak. Alif lam mim tambah 3. Alif lam mim. 19 ditambah 3 pinten? Tambah lagi. Yasin. Pinten? Tambah lurung kas. Tambah meneh 5. Duh, pahalanya banyak, gampang, mudah. Mudah bagaimana? Pucuk-pucuke cukup. Ngertos pucuke? Nun? Teh pucuk. Pucuk-pucuke mawon wis oleh pahala. Enak wis. Maca jerone angel pucuke mawon. Apalagi kalau bulan puasa. Buat tarawih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Tak lama-lama. Nah, 114 surat, salah satunya namanya Al-Insyirah. Turunnya surat Al-Insyirah ini ada ceritanya. Rasulullah sosah, tiap hari neka sosah meloloh, susah. Bagaimana tidak susah istri wafat, pamanda wafat, musuhnya semakin besar, semakin banyak, susah, berat. Yang dipikul ini berat rasanya. Maka turun surat Al-Insyirah. Begitu surat Al-Insyirah ini turun, beliau dapat obat. Atine niku rasane belong. Ngertos belong? Padang, enteng. Sosahnya hilang. Diganti kegembiraan oleh Allah. Karena itu kata Al-Maghfurlah Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim itu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Kata Kiai Romli Tamim, nek sampean susah, Bu, Pak, dah onok gawene susah, tanpa sebab yang jelas, sedih. Balak-balik ambaan gede. Baca Al-Insyirah. Baca. Ketika membaca Al-Insyirah, telapak tangan yang kanan tempelkan dada sebelah kiri.
Apalagi kalau punya anak kecil, gak ada anak cilik. Insya Allah dijadikan oleh Allah anak yang cerdas. Waktu dia tidur, bacakan Al-Insyirah. Baca Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sampean sebulno tiupkan di dadanya sebelah kiri. Itu ijazah dari Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim ijazah dari gurunya Syekhana Khalil. Syekhana Khalil dapat ijazah dari gurunya Sunan Ampel. Paham gak Pak? 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 Paham ya Bung ya? Insya Allah jauh dari sedih, jauh dari stres. Insya Allah tidak akan stres dan tidak akan stroke. Nah, di dalam surat Al-Insyirah itu ada ayat sing unine. Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan, tak mulyakno. Aku muliakan sebutan namamu, wahai Muhammad. Namamu aku muliakan. Setiap hari disebut-sebut namanya. Kalau ada nama Allah, jejere nopo jejere? Sampingnya apa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama nabi-nabi yang lain, Pak. Bukan. Karena itu beliau juga disebut nurun fauqa. Nurun fauqa nur. Cahaya di atas Nabi, di atas Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa, anta أسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي. اللهم صل.
Isa. Sedoyo Pak, Kabi alaihi salam. Tapi kalau Nabi kita lebih panjang, lebih sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Diringkas SAW. Nek nabi-nabi liyane AS. Nabi Muhammad SAW. Nek panjenengan STW. Engki? Allah, 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 Allah. Masya Allah. Tapi Pak, Bu, kadang-kadang ada omongan itu miring. Ada omongan itu udah enak. Muhammad itu sama saja. Sama kita ini sama saja. Sama-sama manusianya. Ada orang ngomong gitu miring. Tidak perlu dipuji-puji. Tidak perlu disanjung-sanjung. Pada bayi. Pada bayi katanya. Sama saja. Sama-sama manusianya. Terus kadang-kadang pakai dalil Pak. Dalilnya Al-Quran. Cuma sering saya terangkan ini. Pakai dalil tapi dalilnya tidak komplit. Nah, dalil itu kalau tidak komplit bahaya itu. Bahaya. Contohnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini komplit ini. Neraka wel. Ada namanya neraka wel. Bagi orang-orang yang sholat, tapi sholatnya, kalau bahasa Jebena, sembrono. Ngerti sembrono? Nun? Kenapa nih bahasa Maduranya sembrono? Allahu Akbar yang disebut nama Allah tapi pikirannya ke pasar. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arisan belum keluar. Loh, kan salah itu terjemahannya begitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jemurannya belum. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Kabair itu ada keterangan. Kalau ada orang sholat sembrono yang disebut nama Allah tapi tidak ingat Allah buabar belas. Apalagi rukuknya belum sempurna, sujud belum sempurna, batuk durung nemplek wis tangi. Tidak menghargai sholatnya. Sholat cuma pakai kaos. Ada gambarnya Julia Perez. Duh. Coba Julia Perez. Iman kuat, iman berontak.
Tak pada iman bi iman tak pada. Subhanallah. Dalam kitab Al-Kabair sholatnya lapor kepada Allah. Orang ini meremehkan sholatnya. Remehkan hidupnya ya Allah. Remehkan hidupnya. Karena dia meremehkan sholatnya. Apa bisa bahagia kalau sudah diremehkan oleh Allah? Apa bisa berkah kalau sudah diremehkan oleh Allah? Tidak bisa. Tapi kalau sholatnya bagus, Allahu Akbar. Dia berusaha, saya ulang, berusaha. Ingat kepada Allah. Bu, sujudnya agak lama. Rasulullah itu kalau sujud memang agak lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Saat-saat yang paling dekat, saat-saat yang paling semak manusia kepada Allah pada saat sujud, fa'aksirud du'a, sing akeh dongamu, perbanyak doamu, fa'aksirud du'a. Sujudnya lama. Dia jaga sholatnya. Khusyuk. Napa khusyuk nekah? Nun. Enten sing ngomong khusyuk iku nek jenggote wis sak meter. Bathuke ireng digawe kalpanak. Bisa itu. Khusyuk nekan apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk. Firman Allah begitu. Alladzina, orang-orang yazunnuna, yang yakin. Zonna di sini diartikan yakin. Yakin annahum mulaqu rabbihim, lambat atau cepat akan kembali kepada Allah. Yakin boten urip terus bakale mangan lemah kuburan, mati, yakin mati. Dan memang kita mesti mati, betul? Betul? Mbah Surip itu nyentrik mati. Betul? Gajah Mada mati. Virginia itu loh mati. Bojone Saiful Jamil Virginia niku ayu mati. Sing ayu mati, apa maneh? Ya ndak ngono rek, pancene kabeh. Dan ndak ada yang tahu. Ndak ada yang tahu. Ada yang ditakdir 71, sekarang sudah 70 lebih 10 bulan. Kurang berapa? Tahu ndak kalau kurang 2 bulan? Ndak tahu. Beli mobil baru di Rayen. Keluarga diajak, lewat jembatannya. Baru 3 menit yang lalu. Tahu enggak? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu, sama saja.
Sekarang saya 61, seandainya ditakdir 90 juga tidak tahu saya. Enak ide ya. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa yang diajarkan oleh Kiai Hamid Pasuruan Waliullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Salatnya bagus, lapor. Orang ini menghargai salatnya. Hargai hidupnya ya Allah, muliakan hidupnya. Duh, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, tidak ada repot hidup ini, betul? Maka perhatikan salat. Tapi kalau baca ayatnya tidak komplit, waduh. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Kalau begitu lebih baik dak. Ini bahaya. Sama dengan orang dalil. Muhammad itu pada. Bikula bik panjenengan ini pada. Pada nabanya. Pada manusianya. Lalu pakai dalil. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul katakanlah aku Muhammad basyarun manusia mislukum seperti kamu. Pakai dalil ini. Tapi tidak komplit. Sing dalil tidak komplit. Sing didalili tidak ngerti. Ini yang di dalam bahasa Jerman disebut tumbuh oleh. Mestinya harus yang komplit. Bu, jangankan baca ayat, nilpun saja kalau tidak komplit bahaya. Ma, aku telat. Anakku hamil, kata ibunya. Padahal bukan telat datang bulan, telat datangnya ke sekolah. Suaminya ke kota, mobil lama dijual, meleh yang baru. Telepon sama istri, Ma, aku sudah dapat yang baru. Suamiku kawin lagi, ya ini. Tak komplit. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Ini rodok komplit. Katakanlah aku Muhammad manusia seperti kamu, tapi aku dapat wahyu, kamu tidak dapat. Beda kan? Aku nabi, kamu bukan nabi, malah ada yang nabi. Aku pertama kali membuka pintu sorga, kamu belum tentu masuk. Tak pada. Tidak usah banding-banding sama Nabi. Sama saya saja tidak sama, Pak. Iya. Saya datang dijemput, pulang diantar, nanti juga dikasih. Sampean siapa yang jemput? Siapa yang ngantar? Betul? Iya. Kalau semuanya dapat berkat-berkat, siapa yang paling besar? Tak pada.
Lho, niki cuma contoh, mboten kok ngelingno panitia, mboten. Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan dibandingkan sama Nabi. Nabi ada mukjizatnya. Kenapa mukjizat mereka? Mukjizat itu kalau bahasa kita aneh tapi angkatnya Nabi Musa ke depan lautan, mundur Fir'aun dengan laskarnya. Bingung ini Nabi Musa ini. Beliau bawa tongkat. Bu, tahu tongkat? Tahu tongkat? Lemparkan tongkatmu di lautan itu. Dilemparkan. Biak. Napa biak niku? Sigar. Lautan ini loh sok sigar. Ayo. Ini mukjizat. Mana ada tongkat bisa nyigar? Tongkat isok nyigar. Nyigar laut. Hebat. Juga begitu mukjizatnya. Ditibak itu loh Pak. Pak. Cuma sekarang orang baca tiba itu diringkes-ringkes nih loh Pak. Non bil ikhtisor. Singkat. Sebenarnya begini kitab riba itu. Haru, betul? Barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Kedua tangan beliau nampak jelas ada berkahnya. Pada waktu itu sahabat-sahabat mau wudu. Sini airnya. Dicelupakan karo Kanjeng Nabi. Memancan. Memancar airnya. 100 orang wudu, air belum juga habis. Sampai Bilal gak terima wudu tok. Sak serban-serbane. Sak jubah-jubahe. Dibasahi semuanya sambil berkata, hadza ma'ul barakat, ma'ul barakat, ma'ul barakat, air yang barokah. Yadahu yazharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Qalbuhu, hati Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yaghfulu wa la yanam. Walakin lil khidmati ala dawami waratib. Qalbuhu, atena, la yaghfulu, tidak pernah lalai, wala yanamu, tidak pernah tidur, walakin lil khidmah, berzikir Allah, 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 ya latif, ya latif, ya qadim, ya qadim. Subhanallah. Athena tidak pernah tidur. Kalau beliau tidur, awake turu. Paham nggih? Atine tangi. Sampai nek turu awake turu, napane sing tangi. Todus Bu.
Napa todus nih? Tak pada. Allahu Akbar subhanallah. Jadi tidak ada seperti beliau, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu pertama kali ada sholat Jumat. Rasulullah itu kalau sholat Jumat, dah melanci-anci, ngertos anci-anci sampean. Nun, kalau bahasa Madura anci-anci ini kenapa? Apa? Anci angel. Saya ketemu anak, ada kiai di Sampang gitu. Kak Kiai, belajar bahasa Madura katanya. Saya bilang, di rumah saya ndak ada itu teman Madura. Loh gampang, sampean kawin lagi sama orang Madura. Gitu. Saya tanya, apa ada Kiai? Loh tinggal SMS saya. Wis bahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anci, ngertos ya anci. Napa niku cara Madurane ini? Nggih. Gek tenggek. Gek tenggek iki. Anci. Daun pelepah korma. Tahu daun pelepah korma ya? Ya, daunnya korma. Tumpuk, kalau sudah tinggi buat anci-anci. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, saya buatkan mimbar dari kayu. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi sudah ada anci-anci lagi, tidak anci-anci pelepah korma, saya buatkan dari kayu. Paham Ki? Panjenengan Ki? Ya, buatkan. Dibuatkan Pak dari kayu. Setelah mimbar yang dari kayu itu selesai, Rasulullah khutbah, sudah di atas mimbar, pelepah korma dipinggirkan, tidak dipakai lagi. Kan begitu ya? Ya kan? Tiba-tiba terjadi keajaiban. Satu masjid merinding bulu romanya. Karena mendengar suara tangis. Tangis yang memilukan. Tangis yang mengiris-iris hati pendengarnya. Tapi orang tidak tahu, ini siapa ini nangis ini? Dari mana? Tidak ada yang tahu. Cuma mendengar tangis. Tangisnya itu menyayat hati. Saya tidak bisa menirukan gitu. Ya kayak di TV gitu mungkin. Aku tidak punya pulsa. Orang zaman akhir ini ya Allah, tidak punya pulsa nangis. Ya Allah, tidak sholat, tidak nangis. Nangis gitu. Tidak ada yang tahu. Semuanya satu masjid terpengaruh menangis semuanya. Rame Pak. Nangisi wong Jawa, wong Madura, mbek wong Arab niku banter. Ya Allah. Nangis sak masjid. Tiba-tiba Nabi turun. Tumpukan daun korma tadi dipegang, dirangkul oleh baginda Rasul. Mengapa engkau menangis? Subhanallah.
Semuanya mendengar suara tangis tapi tidak tahu dari mana asalnya. Rasulullah dengan mukjizatnya mendengar dan tahu asal suara tangis itu ternyata dari pohon korma yang biasanya dibuat ciancik nih kalau Pak. Nangis. Kenapa engkau menangis? Saya sedih ya Rasulullah. Biasanya kalau panjenengan khutbah saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat, panjenengan mancik teng awak kula. Saya merasa terhormat, tersanjung. Sekarang saya sedih, sangat sedih, sedih tiada taranya. Engkau pisahkan aku dengan engkau ya Rasulullah. Saya sedih ya Rasulullah. Pohon tidak punya otak, tidak punya hati, tapi bisa cinta kepada baginda Rasul. Terus kita ini gimana? Hah? Punya otak, punya hati, cintanya gimana? Kadang-kadang kalah. Jangan menangis, kata baginda Rasul. Satu-satunya pohon korma, satu-satunya pohon korma yang akan masuk surga bersama aku, yang akan masuk surga bersama aku adalah engkau. Dan siapa saja yang cinta akan aku, bersama aku di surga. Allahumma. Tinggal bertanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tinggal itu. Kalau ngomong saja gampang Pak, buktinya, ya. Cinta itu ada buktinya. Di sorga itu ada kendaraan yang super cepat. Namanya apa? Buruk, super cepat. Itu banyak di sorga. Lemu-lemu, seger-seger. Maklum makanannya bergizi, berkualitas. Tapi ada satu buruk yang menyendiri di pojok sorga, menyendiri, badannya kurus, kering. Bungkring, ngertos bungkring? Kurus kering, nangis. Nangis. Ditanya oleh malaikat, hai buruk, yang lain lemu-lemu, opo awakmu kok kuru. Tinggal tulang belulang. Apa jawabnya? Saya kurus memendam kerinduan. Saya kurus memendam kerinduan. Saya sedang dimabuk cinta. Cinta kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menunggu, saya ingin nanti apabila Rasulullah Isra Mi'raj, saya yang menjadi kendaraannya. Saya yang menjadi kendaraannya. Saya ingin, saya menunggu dengan dengan cemas. Sampai tidak makan, tidak minum. Jadinya kuru. Kata Jibril, bukankah engkau mendengar Rasulullah bersabda, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kamu betul-betul cinta kepada baginda Rasul, suatu saat kamu akan bertemu. Lalu malaikat pergi. Si buruk tadi nyanyi, Bu. Buruknya niku nyanyi. Bersair gitu loh, bersair.
Syairnya itu begini. Sekian lama aku menunggu kedatanganmu kasih. Asik. Enggak ada begitu, enggak ada. Itu saya ngarang itu. Nanti saya bisa di SMS diprotes saya. Mana ada Buruk lagunya begitu. Subhanallah. Jadi binatang, bahkan batu-batu, kayu-kayu itu jatuh cinta kepada baginda Rasul. Itu yang ada di dalam bait-bait sholawat yang sudah sering sampai baca. Wa atakal udu. Nah itu. Wastadzallal baina yadayka wastajarut ya habibi Allah indaka rab'un nufur ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam Allah salawatullah alaika wa atakal ud dan datang ataka datang kepadamu al-ud pepohonan ya beki menangis subhanallah Pak saking cintai. Cinta itu ada yang palsu. Betul? Ada yang sejati. Karena itu di film-film juga begitu. Cintanya berlian tidak sama dengan cintanya binar. Betul kan? Tidak sama dengan cintanya bening. Enggak, Bu? Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidqul mahabbah ala salasi khisalin, tanda cinta yang sejati ada 3. Ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Tanda cinta yang sejati 1. Orang yang dimabuk cinta lebih senang duduk bersanding dengan orang yang dicinta daripada orang yang tidak lebih senang bersanding dengan orang yang dicintainya. Sebab kalau bersanding bisa jadi obat. Sakit bisa sembuh. Betul itu. Sakit bisa sembuh ketemu dengan kekasihnya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan sang kekasih kita baginda Rasul? Caranya kata beliau, kalau beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita, cinta kepada beliau
buktikan dengan cinta akan majelis-majelis beliau. Cinta, senang, ikut meramaikan, ikut mensyiarkan, ikut menghidupkan majelis-majelis beliau. Apa saja majelis-majelis beliau? Satu, majlisul zikr, majelis berzikir. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Majlis zikir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Majelis zikir. Lah. Gak duit lah. Majlisul Quran. Bersamaan Al-Quran. Membuat taman pendidikan Al-Quran, madrasah Al-Quran, tahfidzil Quran, subhanallah, baca Al-Quran. Ini majlis Nabi. Ramekan majlis Al-Quran. Yang ketiga, majlis taklim. Nun, masjidnya kau wedi gawe rutinan, sing teko mek 7. Enten apa mboten? Masjid pundi? Ini kalau memang kita cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada majlis beliau. Di syariat Allah. Pak, Bu, tiang niku nek seneng zikir, seneng maca Al-Quran, seneng teng majlis taklim, itulah yang akan membentuk dirinya menjadi orang yang solihah. Soleh solihah niku dijanjikan melbu suwarga. Napa tandane anak soleh solihah? Napa Pak, Bu? Tandanya orang yang solih itu intinya pada hatinya. Kalau hatinya baik, ucapannya baik, betul? Itu orang yang soleh. Intinya di situ hatinya. Jadi nek kepingin dadi wong soleh, seneng majlisnya Nabi. Gus atine kang aran sus atine krana mapan sari ilmune laku parekot lan ma'rifate uga hakikat manjing awake uga hakikat manjing awake ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka mujibud da'wat وقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد يا حبيب الله في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always there, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है